Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Amma ba'du. Yang kami hormati Tuan Guru Imam Masjid An-Nur, kemudian yang saya hormati Ustadz, tokoh masyarakat, kemudian kawan-kawan biker Subuhan Kuala Tungkal yang berbahagia. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga mampu bersama-sama menghadiri acara biker Subuhan kita ini. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau kita orang biasa itu berkata, kemudian kalau Nabi Muhammad itu disebut bersabda. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala disebut berfirman. Nabi bersabda, di antara kaumku itu ada yang bakhil, ya, yang bakhil. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebut namaku di sampingnya atau didengarnya, dia tidak bersalawat kepadaku. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kita tidak mendengar langsung ucapan Rasulullah, tetapi pada saat kita mendengar Muhammad, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan seperti itu, ya, al-bakhil. Bakhil itu artinya pelit, tetapi ada tingkatan. Kalau pelit itu pelit kepada diri sendiri. Misalkan ya, makan yang seharusnya 10.000, dia pelit kepada dirinya sendiri makan 5.000, ya. Itu pelit. Tetapi yang namanya bakhil ini, dia selain pelit untuk dirinya sendiri, juga pelit untuk orang lain. Maksudnya orang lain diajaknya pelit, bukan hanya dirinya sendiri. Itu yang namanya bakhil, tingkatannya tadi. Bapak ulama, kemudian Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, saya ada membaca kemudian melihat di beberapa program YouTube, Nabi Muhammad SAW ada di sebuah tulisan buku, judulnya kalau bahasa Inggrisnya 100 The Most Influential Leaders in the World. Orang yang sangat berpengaruh di dunia, pemimpin yang sangat berpengaruh. Nah, buku ini ditulis oleh Michael H. Hart, ya. Michael H. Hart ini adalah orang yang bukan beragama Islam. Dia ini berasal dari Amerika. Kalau kita lihat dari namanya saja, itu bukan Islam. Tetapi setelah dia meneliti selama kurang lebih 8 tahun, dia mengeluarkan buku tadi dan menetapkan 100 orang yang sangat berpengaruh di dunia. Dan orang pertama yang ditulisnya itu adalah Nabi besar Muhammad SAW.
Tentu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tentu ini bukan suatu yang mencari sebuah kepameran, ya, atau meminta sesuatu pujian, karena dia bukan orang yang beragama Islam. Pada suatu saat Michael Hart ini diundang datang ke Mesir, lantas ditanyakan, dan ini selalu diperdebatkan, terutama oleh orang-orang kafir, ya, kenapa kamu menulis Muhammad sebagai orang yang nomor satu, sebagai orang yang sangat berpengaruh? Ada banyak sekali alasan, ya. Salah satunya yang saya sebutkan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nama yang secara sukarela disebut oleh kaumnya setiap hari. Coba kita lihat, ada tak nama seseorang yang kita dengar yang tiap hari selalu diucapkan? Kita dalam sholat, dalam 5 waktu, ya, dalam sehari semalam, itu dalam sholat saja kurang lebih 9 kali kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jika ditambahkan dengan kunut, ya, itu pas 10 kali. Belum lagi kalau kita azan, yang mendengarkan azan itu saja 2 kali diucapkan. Kemudian kalau qomat 1 kali. Berarti kalau 5 kali dalam sehari, 15 kali. Kemudian nama Muhammad ini kita kan tidak sama waktunya, waktu dari mengumandangkan azan ini. Kenapa? Karena kita ini berbeda tempat, berbeda waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, ya, itu sudah selisih kurang lebih 1 jam. Nah, di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat ini berbeda waktu per menitnya, di mana, ya, Allah menciptakan langit ini, menciptakan dunia ini bulat sehingga ada waktu yang berrotasi. Sehingga selain nama Allah, nama Muhammad ini selalu dikumandangkan dengan ikhlas dan dengan kebanggaan. Hayya 'alas shalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini selalu dikumandangkan di tiap waktu kalau kita lihat. Kenapa? Karena setiap waktu itu terus berjalan. Nama Allah, nama Muhammad selalu disandingkan dan diucapkan. Itu salah satu alasannya. Kemudian, ya, siapa, orang mana yang agamanya, yang ajarannya sampai sekarang ini selalu dibela, ya, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita, ya, kalau kita melihat sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini selalu booming, selalu rame, selalu kuat. Kita beri contoh, ya, Maulid Nabi. Maulid itu kalau kita artikan adalah hari kelahiran, ya. Kita kalau melakukan perayaan hari kelahiran, paling yang kita undang teman, ya, kemudian tetangga kita, dan itu pun yang datang hanya beberapa orang. Tapi berbeda dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, hampir tiap masjid diadakan Maulid, bahkan kadang beberapa kelompok mengadakan itu, ya. Ini kebesaran Nabi besar Muhammad SAW. Dan kadang orang suka rela membawa makanan, kadang ada kudanggala, ya, kemudian makanan yang enak yang lainnya. Kenapa? Karena untuk mengingat, ya, dan ini disandarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ini besar artinya. Walaupun presiden, ya, kadang kalau ulang tahun itu tidak semua masyarakatnya mengadakan, tidak semua daerah, ya. Tetapi kalau Nabi besar Muhammad SAW, kalau tidak diadakan masyarakat marah. Kalau tidak diadakan, ini kenapa, ya? Jadi ini adalah suatu keyakinan kita
untuk hal-hal yang baik. Kemudian yang berikutnya, kenapa Nabi Muhammad SAW ini menjadi orang yang pertama selalu diikuti, ya, selalu diikuti ajaran-ajarannya. Alasan yang lain adalah karena sifat ketauladanan dari Nabi Muhammad SAW ini difirmankan oleh Allah SAW di dalam Al-Quran, innaka la'ala hulukin azim. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menyamai sifat Rasulullah itu sebenarnya tidak bisa, karena dikatakan di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW itu hulukin azim, ya, akhlaknya itu azim. Azim itu agung, sangat mulia. Sedangkan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tingkatan kita ini sebenarnya akhlak yang karim, bukan akhlak yang azim tadi, ya. Akhlak yang karim. Bagaimana akhlak yang azim ini? Ya, akhlak yang azim ini Nabi Muhammad SAW mampu memaafkan bukan hanya kepada teman, tetapi juga kepada musuhnya. Pernah dihikayatkan oleh Abil Hisam di sebuah cerita, ya, di mana di sebuah pasar Madinah ada seorang pengemis buta. Jadi pengemis buta ini karena buta dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Nah, pengemis buta ini terlebih dahulu dicekcoki oleh orang kafir Quraisy. Cekcoknya apa? Maksudnya dikatakan apa? Nabi Muhammad itu adalah pembohong, ya. Nabi Muhammad itu penyebar ajaran sesat. Sehingga oleh pengemis buta tadi selalu dibicarakan hal-hal yang buruk tentang Muhammad. Setiap hari, ya, diceritakan hal-hal yang buruk, baik itu kelakuannya, kepemimpinannya dan sebagainya. Tetapi dengan kelakuan itu ada seorang laki-laki yang tiap hari memberi makan kepada pengemis tadi, dan itu berlaku selama beberapa tahun, ya. Nabi yang siapa laki-laki tadi? Yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah berkata atau tidak pernah mengatakan bahwasanya saya ini Muhammad, orang yang kamu cela, orang yang kamu hinakan. Tidak seperti itu. Sehingga pada suatu hari Nabi Muhammad SAW wafat, ya, wafat. Kemudian tidak ada lagi yang memberi makan kepada sang pengemis tadi. Nah, setelah beliau wafat, itu kan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sangat ingin sekali mencontoh kelakuan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga pada suatu hari Abu Bakar Siddiq ini merasa sudah cukup atau sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi dia masih merasa ragu. Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, ya, anaknya, "Hai Aisyah, apakah ada perilaku Nabi yang belum saya lakukan?" Lantas Aisyah berkata, "Hai ayahku, yang kamu lakukan itu sudah hampir semua sama yang dilakukan oleh Rasulullah, kecuali satu seingat saya. Karena biasanya Nabi besar Muhammad SAW memberi makanan kepada pengemis buta di pasar di Madinah, sehingga Abu Bakar menyiapkan makanan untuk datang ke pengemis tadi. Setelah disebutkan ciri-cirinya oleh Aisyah, lantas dia menghampiri seorang pengemis.
yang dengan ciri-ciri tadi menghina, kemudian memfitnah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar mendekati pengemis itu dan memberi makan. Lantas pengemis tadi sangat senang, ya sangat senang. Kamu kenapa baru datang hari ini? Karena sudah beberapa hari saya tidak makan, katanya. Lantas Abu Bakar diam dan langsung memberikan makanan. Pada saat beberapa kali memberikan makanan, lantas pengemis itu berucap, ya, hai, kamu adalah orang yang berbeda dari orang yang memberi makan saya. Saya adalah orang yang sama, kata Abu Bakar. Bukan, kamu bukan orangnya. Kenapa? Karena orang yang selalu memberi makan kepada saya sebelumnya itu, ya, orangnya selalu menanyakan kabar saya, selalu membesarkan jiwa saya. Misalkan menanyakan apa kabar Pak, ya, kemudian membesarkan dengan kekurangan saya. Dan yang terakhir adalah menghaluskan makanan. Jadi sebelum saya makan, katanya, makanan itu selalu dihaluskan. Berbeda dengan kamu ini. Makanan ini kasar, ya. Cara memberinya juga kasar, tidak selembut orang sebelumnya. Lantas Abu Bakar mendengar ucapan itu, beliau menangis, ya, menangis dengan sejadi-jadinya. Lantas pengemis tadi berkata, kenapa kamu menangis? Kenapa? Lantas Abu Bakar berkata, maukah kamu saya sebutkan namanya? Ya, orang yang memberi kamu makan tadi. Ya, silakan sebutkan, karena saya sampai sekarang saja tidak tahu siapa orang yang baik begitu, ya, kepada saya. Lantas Abu Bakar mengatakan, dia adalah Muhammad, orang yang selalu kamu fitnah, orang yang selalu kamu jelek-jelekan. Lantas pengemis tadi berkata, Muhammad, orang yang selalu saya jelek-jelekan, orang yang selalu saya katakan buruk tentang dia? Iya, katanya. Dan dia telah meninggal 2 hari yang lalu dan saya ikut menguburkannya. Lantas pengemis buta tadi terdiam, ya, terdiam dan meneteskan air mata. Kemudian dia meminta untuk diantarkan ke kubur Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat syahadat. Mungkin itu sekilas dari saya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.